cita-citanya jadi dosen? Yang cita-citanya jadi dokter? Azza, Najwa. Yang cita-citanya ingin jadi menteri hewan? Yang ngobat-ngobat kerbau nanti, ngobat kucing. Dokter hewan maksudnya? Bisa dong, burung, kelinci, semuanya bisa. Ada yang cita-citanya pengen jadi tentara? Oke, polisi. Nah, untuk mencapai cita-cita tersebut, anak-anak semua harus rajin belajar. Rajin belajar. Kalau kalian malas belajar, malas sekolah, gimana mau gapai cita-citanya? Jadi pokoknya kalian harus rajin belajar. Oke, boleh ketua kelasnya ke depan lagi pelajar. Jangan dulu sebelum belajar. Nah, yang kali ini serius bercanda yang biasanya ya. Siap semua. Berdoa dimulai. Semuanya hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Berapa orang? 2. Ada izin nggak yang tidak hadir temannya? Ada. Dan nanti kalau misalnya kalian tidak hadir, usahakan bikin surat izin sama wali kelasnya ya. Kalau seandainya kalian sakit, kalian berobat, minta surat keterangan dari dokternya. Belajar disiplin dari sekarang ya. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita untuk menambahkan kecintaan kita kepada negeri kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak sekalian boleh berdiri di bangku masing-masing. Biar lebih semangat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana
beda-beda keragamannya. Ada yang bisa? Bahasa? Oke. Fajar bisa? Contoh saling menghormati satu sama lain. Ada yang bisa yang lain? Tidak. Contoh kita saling menghormati satu sama lain. Ada yang bisa? Itu pelajaran minggu lalu. Untuk pelajaran ini masih ada lagi materi yang tidak kalah kerennya dari pelajaran yang kemarin. Ibu mau mengingatkan kembali anak-anak tentang pelajaran yang kemarin, yaitu tentang menghargai keragaman, saling menghormati dalam satu keragaman. Jadi kita tuh walaupun beda-beda agama, beda-beda suku, kita harus saling menghormati. Coba kalian contohin satu saja. Bagaimana contohnya? Bagaimana maksudnya kita menghormati satu sama lain? Saling menghormati itu bagaimana? Menghormati satu sama lain itu bagaimana? Masih semangat semuanya? Tetap semangat. Tepuk fokus. Melihat. Oke, fokus. Kalian tak fokus di mana mau belajarnya? Apa sudah sarapan semuanya sebelum belajar? Semangat dan mau ikuti pelajaran? Ada yang tidak mandi pagi? Mandi pagi semuanya? Gosok gigi semuanya? Ada yang tidak sarapan? Atau ada yang puasa hari ini? Berarti sarapan semuanya ya? Oke, berarti pelajaran yang minggu lalu ialah saling menghormati satu sama lain walaupun beda beragama. Oke. Untuk pelajaran yang sekarang kita lanjutkan, yaitu tentang mengenal usia balik. Ada yang tahu apa itu usia balik? Ada yang tahu usia balik itu apa? Sekarang kelas 4 ini. Ada yang tahu usia balik itu apa? Dewasa. Ya, nanti kita akan belajar
Balik itu artinya sampai. Oke, menurut bahasa apa arti balik? Semuanya, menurut bahasa apa arti balik? Sampai. Menurut bahasa ya. Oke, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih apa saja nanti kita akan bahas. Kemudian di sini boleh lanjut lagi di slide ini kalian perhatikan. Di sini kita akan membahas berapa umur anak-anak sekalian. Nah, dari kelas 1 sampai kelas 4 sekarang. Kelas 1 kemarin kalian umurnya berapa? Masuk sekolah umurnya berapa? 7 tahun. 7 tahun itu masih bayi atau udah anak-anak? Apakah 7 tahun umur balik sudah sampai? Belum. Nah, itu yang kita bahas hari ini. Nah, yang kita bahas hari ini itu tentang usia balik. Apa itu balik menurut ilmu fikih? Apa menurut bahasa atau biologi? Kalau menurut ilmu fikih itu sampai usia perempuannya 9 tahun dan sudah mendapatkan haid. Kalau laki-lakinya umur 15 tahun dan sudah mimpi basah ya. Kenapa kita penting belajar ilmu tentang mengenal usia balik? Karena kita menggunakan ilmu usia balik ini untuk keseharian dan syariat kita, yaitu tentang keagamaan kita. Kita harus mengenalnya, kita harus memahaminya. Jadi anak-anak didik sekalian harus tahu itu kalau kalian sudah sampai umur, kalian punya tanggung jawab dengan sendirinya nanti. Nah, kita akan bahas di sini ya. Yaitu berapa umur kalian sekarang? Nah, umur kalian coba hitung dari tanggal lahir kalian, bagaimana perkembangan kalian dari kelas 1 sampai kelas 4 sekarang. Sekarang sudah kelas 4. Apakah anak-anak sudah besar? Tentunya kalian sudah besar. Terus, apakah kalian mengalami perubahan pada fisik? Apa itu fisik? Apa itu fisik? Kalian nggak tahu juga fisik? Nah, kalau kalian sudah memiliki perubahan pada fisik dan mental sesuai perkembangan usia. Nah, kita akan belajar tentang tahap pengembangan usia balik yang sangat penting karena sangat berhubungan dengan diwajibkan dengan agama pada usia balik. Nah, jadi kalian tahu kan betapa pentingnya belajar usia balik ini karena bergantungan dengan syariat kita orang Islam, dengan agama. Nah, di sini kalian lihat apa itu balik. Nah, menurut istilah balik merupakan istilah dalam hukum Islam ini menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Jadi kalian itu bukan anak-anak lagi, bukan yang Islamis lagi. Kalau kalian anak-anak, itu kalian sukanya nangis, dikit-dikit nangis. Kalau kelas 1 dulu kalian ada imusnya, terus masih suka ngupil. Kalau sudah kelas 4 kalian itu sudah merasakan yang namanya malu. Kalau ada celemotan dikit lihat sama temannya yang cowok, kalian malu. Kenapa? Karena ada perubahan pada tahap kedewasaan kita. Kelas 1 dulu kalian apa-apa dikit nangis, bukunya hilang dikit nangis. Masih ingat ya kalau kalian masuk kelas 1 kemarin? Pasti kalian kayak gitu semuanya. Pensil kalian patah, panggil guru nangis. Karena kenapa? Kalian waktu kelas 1 itu kalian belum balik karena kalian masih anak-anak. Nah, kalau udah kelas 2, 3, dan 4 itu kalian sudah memasuki usia balik. Nah, jadi kita harus ini belajar mengenal usia balik itu di usia berapa, di kelas berapa. Apakah balik itu kita mengenalnya dari kelas ataukah mengenal usia balik itu dari usia kita. Sekarang kelas 4 semuanya usianya berapa? Ada yang masih usia 7 tahun? Ada yang usianya masih 8 tahun? Rata-rata kelas 4 usianya berapa? Yang masih 10 tahun? Yang udah 10 tahun? Angkat tangan yang udah 10 tahun? Yang udah 11 tahun ada? Belajarnya semangat, jangan menunggu kayak gitu, duduk tegak. Nah, katanya jadi tentara, tapi kayak gitu belajarnya ngantuk. Oke, menurut balik diambil dari kata bahasa Arab. Ada yang tahu bahasa Arab? Ada orang Arab di sini? Nah, ini bahasa Arab yang artinya balik itu artinya sampai. Jadi balik ini tuh bahasa Arab artinya sampai. Apa yang sampai?
Ibu tanya lagi. Pada perempuan ada berapa poin tanda balik? 4. Pada laki ada berapa? 4. Nah, coba tepuk semangat. Masih semangat? Mana suaramu? Ini suaraku. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke. Jadi ulangi lagi. Poin yang tanda usia balik untuk perempuan ada berapa poinnya? 4. Kalau untuk laki-laki? 4. Oke, 4. Sudah kita bacakan lagi selanjutnya. Oke, mandi wajib. Bisa tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku yang bicara, aku yang mendengarnya. Siap. Oke, kita sudah membahas beberapa tadi ilmu apa mengenal usia balik, apa itu balik menurut fikih, apa itu balik menurut bahasa atau biologi, terus balik menurut Islam, menurut fikih itu apa, keterangan itu apa. Kita sudah memahami, sudah belajar tentang mengenal usia. Apa itu balik menurut fikih, apa itu balik menurut bahasa, kemudian tanda-tanda balik menurut laki-laki dan perempuan. Nah, batasan umur perempuan balik itu berapa, laki-laki berapa, kalian sudah tahu tadi kan? Sekarang lanjut lagi tentang mandi wajib. Nah, mandi wajib ini mandi apa? Apakah mandi biasa saja? Kalau kalian pergi mau sekolah, berangkat sekolah, kalian mandi tidak? Itu mandi apa namanya? Mandi wajib? Mandi biasa, mandi pagi. Mandi pagi mau pergi sekolah saja. Nah, sekarang kita akan mengenal lagi mandi wajib. Tadi kan kita sudah mengenal usia balik, pengertian balik menurut fikih, menurut bahasa atau biologi. Terus tanda-tanda balik menurut fikih, tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan kita bahas. Nah, sekarang mandi wajib lagi. Apa itu mandi wajib? Jangan apa itu mandi wajib? Mandi besar. Coba baca di sini. Siapa yang berani baca? Siapa yang sudah bisa membacanya? Kelas 4 pasti sudah baca membacanya. Hah? Siapa Fajar berani baca? Coba bacakan Fajar. Mandi wajib. Ayo bacakan. Apa itu mandi wajib? Siapa yang berani bacakan? Mandi wajib ada atau mandi besar adalah menyiramkan atau menuangkan air yang suci ke seluruh badan secara merata dan berniat di dalam hati. Kemudian pengertian mandi wajib adalah menuangkan air ke seluruh badan dengan tata cara tertentu dengan tujuannya untuk menghilangkan hadas besar. Nah, apakah kita mandi wajib ini diharuskan setiap hari? Tidak. Nah, tentunya kita mandi wajib ini apabila kita, contohnya perempuan sudah selesai haid, nah baru mandi wajib. Kalau laki-laki juga, kalian diwajibkan mandi wajib itu kalau kalian sudah misalnya umurnya udah 15 tahun, terus kalian tidur, kalian mimpi basah. Nah, itu baru kita diwajibkan mandi. Kalau tidak diwajibkan mandi. Oke. Di mana kita pasang niat sebelum mandi wajib? Di hati. Siapa yang jawab tadi angkat tangan? Nah, siapa namanya? Sipa. Di mana kita baca niatnya? Di dalam? Nah, di dalam hati, bagus. Kemudian
membaca niat itu, membaca niat itu di mana? Di dalam Hati. pintar, di dalam hati. Kemudian sudah membaca niat, apa lagi? Kita mengambil wudhu, sudah kita baca niat, apa lagi selanjutnya? Kok langsung sholat sebelum wudhu? Iya, mengambil wudhu. Anggota wudhunya. Pertama niat, terus yang kedua membaca air wudhu. Ya niat itu kan baca wudhu. Coba bagaimana niat wudhu? Coba bagaimana niat wudhu? Nah, baca semuanya 1, 2, 3. Oke, di sini kita membahas tentang wudhu yang sempurna. Soalnya ada juga loh sunnah-sunnah sebelum wudhu seperti mencuci 2 telapak tangan, 2 kaki, kumur-kumur, cuci lubang hidung, ambil tai hidungnya itu dikeluarin. Nah, terus yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga apakah membasuh kepala dulu atau mencuci tangan dulu? Tangan dulu. Bagaimana? Sampai mana batasannya mencuci tangan? Sampai siku. Terus sudah mencuci tangan, apakah cuma 1 tangan kanan saja? 2. Tangan seterusnya? Kepala. Terus? Telinga. Nah, terus? Kaki. Kaki kiri dulu atau kanan dulu? Kanan. Boleh tidak kaki kiri dulu? Tidak. Terus yang terakhir apa? Berdoa. Berdoa dan tertib. Apa itu tertib? Nah, apa itu tertib? Tapi ada yang tahu apa itu tertib? Tadi katanya sebelum ambil wudhu itu niat, betul. Bacaan niat itu di mana? Dalam hati, betul. Terus yang kedua mencuci muka, yang ketiganya 2 telapak tangan, lanjut kepala, terus kuping, terus kaki, yang terakhir tertib. Apa itu tertib? Yang dulu didulukan, yang kemudian dikemudian. Nah, itu maksudnya tertib. Bisa ya? Nanti kalau ibu tanya apa itu tertib? Yang dulu didulukan, yang kemudian dikemudian. Boleh nggak kita cuci kaki dulu habis itu cuci muka? Nggak boleh, karena apa? Karena itu namanya tidak tertib. Nah, pintar. Yang terakhir yaitu menuangkan air ke seluruh tubuh sampai bersih. Sampai bersih menuangkan airnya. Kalian mandi bersih nggak? Nah, selanjutnya larangan bagi yang berhadas besar. Ada 3 larangannya bagi kalian yang dalam keadaan berhadas. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Sholat. Yang kedua? Yang ketiga? Puasa. Jadi kalau kita dalam keadaan berhadas tidak boleh. Yang pertama tidak boleh apa? Yang kedua? Yang ketiga? Puasa. Bagus. Nanti ya, nanti ibu tanya apa saja larangan kita orang berhadas. Kalian harus jawab ini. Nah, di sini ada maksudnya mukallaf. Mukallaf ini dalam hasanah fikih Islam mengenal istilah mukallaf, yakni tentang orang yang sudah dibebankan perintah larangan dalam agama. Nah, jadi mukallaf ini penjelasannya sama dengan balik. Kalau orang itu sudah membedakan, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, itu kalian namanya tuh mukallaf. Berarti kalian sudah harus mengerjakan sholat, harus wajib puasa. Pokoknya kalau kalian sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, berarti namanya kalian sudah dewasa. Kalau kalian lempar guru pakai batu, itu namanya baik atau buruk? Buruk. Itu sifat baik atau buruk? Buruk. Nah, berarti kalian bisa kan membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau kalian sudah bisa membedakannya, kalian sudah dewasa.
pintunya tertutup semua, kecuali wajah dan tangannya. Oke, kita lanjut lagi. Batas aurat bagi laki-laki. Pusat sampai bagi laki-laki yang semangat. Batas aurat bagi laki-laki. Pusat sampai bagi perempuan. Seluruh badan kecuali muka dan kalau kalian udah balik, entar laki-laki jangan pakai celana pendek lagi, jangan pakai celana pendek lagi, nggak pakai kolor lagi, nggak boleh. Waduh, kalian bukan anak kecil lagi, kan kita sudah belajar. Jangan rasanya kecil lagi. Nanti sampai benar suka bagi yang punya adik, berantem dengan adiknya karena merasa dia udah masih anak kecil, bukan anak-anak lagi, kalian udah dewasa. Jangan pakai celana pendek lagi, nggak boleh karena kita udah belajar. Batas aurat bagi laki-laki dari pusar sampai ke bagi perempuan seluruh tubuh kecuali tangan dan telapak tangan. Oke. Nah, kewajiban setelah kalian balik. Kewajiban setelah balik yang pertama, salat fardu. Ada berapa salat kita yang fardu? Masa ada 2? Ada deh. Subuh, zuhur, oke. Ada berapa rakaat salat subuh? 2. Asar, salat asar ada berapa rakaat? Ada berapa salat asar? 4. Ada 4 fajar, salat maghrib. 3. Semuanya salat isya ada berapa? 4. 4. Salat subuh semuanya ada berapa? 2. Yakin semua ada 2? Yang 3 salat apa? Maghrib, bagus. Kemudian yang kedua apa? Puasa. Yang ketiga? Yang keempat? Batas aurat laki-laki itu di batas mana? Batas aurat perempuan? Semua badan kecuali muka. Kemudian yang terakhir? Menuntut ilmu. Belajar sekarang ini karena kalian kalau sudah itu wajib menuntut ilmu. Kalau sudah besar wajib menuntut ilmu ya. Kemudian selanjutnya lagi. Nah, ini ada tanda dewasa. Apa kalian bisa? Bila kau ingin tahu tanda dewasa, coba kita nyanyi ini ya. Yuk, jangan ada yang nafas dulu, belum yang nafas. Oke, kita belajar ayo tanda tubuh dewasa. Tetap semangat ya. Oke, kita sama-sama. Bila kau ingin tahu tanda dewasa bagi anak pria dan wanita, telah mimpi basah bagi pria wanita, keluar dari untuk wanita, maka masuk usia dewasa. Walau tak keluar darah dan tidak mimpi basah, ia wajib taati syariat. Oke, berarti kalau udah dewasa, kalian sudah mempunyai kewajiban. Sebagaimana hadis Rasulullah yang artinya perintahlah anak-anakmu mengerjakan sholat jika mereka telah berusia 7 tahun. Jadi artinya kalian di usia 7 tahun saja sudah dianjurkan untuk mengerjakan sholat, tapi tidak diwajibkan. Nah, jika tidak mengerjakan sholat, kalau udah 10 tahun, kita juga harus dipisahkan tempat tidur dan mulai dipukul lagi. Nah, kalau udah umur 9 tahun bagi perempuan dan 15 tahun bagi laki-laki, itu diwajibkan sholat, diwajibkan sholat. Nah, sedikit lagi. Nah, untuk di sini Ibu sudah menyiapkan apa? Menyiapkan LKPD, itu lembar kerja kelompok. Nah, jadi ada pun kesimpulan
kita beri kesempatan